Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kerajaan pertama di tanah Jawa sebelum adanya manusia. Swetadwipa adalah nama pulau Jawa di zaman dahulu kala yang merupakan satu dari gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang disebut Nusantara. Seluruh gugusan kepulauan di Asia Selatan dan Tenggara dinamakan anak benua atau gugusan pulau-pulau Jawata. Dulu anak benua di India disebut Jambudwipa, sedangkan seluruh kepulauan Nusantara disebut Swetadwipa. Karena Jambudwipa dan Swetadwipa berasal dari daerah yang sama, maka tidak heran kalau budayanya banyak yang menyerupai atau dalam perkembangan saling mempengaruhi. Dari perkembangan geografis, pada 20 hingga 36 juta tahun yang lalu, di Asia bagian selatan terjadi proses bergeraknya anak benua India ke utara dan mengakibatkan tabrakan dengan lempengan yang di utara. Akibatnya, ada tanah yang mencuat ke atas yang kini dikenal sebagai Gunung Himalaya. Pada saat itu, dataran Cina masih terendam lautan. Anak benua yang di selatan dan tenggara yaitu Jawata, termasuk Swetadwipa dan Jawadwipa, muncul sebagai pulau-pulau mata rantai gunung berapi. Dalam cerita kuno dikatakan bahwa orang Jawa itu anak keturunan atau berasal dari dewa. Dalam bahasa Jawa, orang Jawa disebut Wong Jowo. Artinya Wong itu dari kata Waho, yang berarti orang Jawa itu adalah anak keturunannya dewa. Begitu pula dengan Tihiang Jawa itu, dari Tihiang Jawa artinya juga sama, yaitu anak keturunan dewa. Menurut pendalangan wayang kulit, keindahan Pulau Jawa di kala itu telah menarik perhatian dewa-dewi dari Kayangan, sehingga mereka turun ke Marcapada atau Jawa dan membangun kerajaan pertama di Jawadwipa. Raja Kediri atau Jayabaya adalah dewa Wisnu yang turun dari Kayangan. Jayabaya amat populer di Jawa dan Indonesia karena ramalannya yang akurat mengenai sejarah perjalanan negeri ini dan berisi nasihat-nasihat bijak bagi mereka yang memegang tumpuk pimpinan negara, para priai atau pejabat negara, tetapi juga untuk kaula biasa. Ajarannya mengenai perilaku yang baik dan benar sebenarnya juga mempunyai kebenaran yang universal. Jawadwipa menurut salah satu sumber adalah kerajaan dewa pertama di Pulau Jawa yang letaknya di Gunung Gede, Merak, dengan rajanya Dewa Eso atau Dewa Warman yang bergelar Wisnu Dewa. Hal ini melambangkan Dewa Kahyangan. Permaisurinya bernama Dewi Pratiwi, nama lain dari Dewi Bumi. Dia adalah putri dari Begawan Jawa yang terkenal, yaitu Begawan Lembu Suro, yang tinggi ilmunya atau pengetahuan spiritualnya, yang mampu hidup di 7 dimensi alam dan tinggal di pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Perkawinan Wisnu Dewa dengan Dewi Pratiwi melambangkan turunnya dewa yang berupa sukma untuk menetap di bumi. Keberadaannya di bumi aman dan bisa berkembang karena didukung oleh daya kekuatan bumi yang digambarkan sebagai Begawan Lembu Suro. Kecantikan Pulau Jawa bahkan menarik hati rajanya para dewa, yaitu Betara Guru, untuk mendirikan kerajaan di bumi ini. Turunlah dia dari dominannya di Swarga Loka dan memilih tempat tinggal di Gunung Mahendra atau Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara Surakarta dan Madiun. Betara Guru juga mempunyai nama lain, yaitu Sanghyang Jagatnata, Ratunya Jagatnata atau The King of the Universe, dan Sanghyang Kirinata, Ratunya Gunung-gunung atau The King of Mountains. Di kerajaan Mahendra, sorga yang agung, Betara Guru memakai nama Ratu Mahadewa.
Keraton kerajaan Mahendra dibangun mirip seperti keraton yang ada di Kahyangan. Piranti-piranti surga yang dibuat antara lain gamelan Lokananta, yaitu seperangkat alat musik untuk hiburan para dewa, dengan menikmati alunan suaranya yang merdu dan saat sedang menari atau olah beksa. Olah beksa itu bukanlah sekedar mengayunkan raga mengikuti ritme musik, tetapi juga merupakan latihan untuk konsentrasi dan selanjutnya kontemplasi untuk mengenalkan jati diri dan menemui sang pencipta. Patung-patung penjaga istana yaitu Cingkara Bala dan Balaupata yang diletakkan di kanan kiri pintu gerbang istana. Artinya istana dijaga kuat sehingga aman. Pusaka berupa keris, cakra, tombak, panah, dan lain-lain dibuat oleh empu terkenal yaitu Empu Ramadi. Setelah para dewa bisa tenang tinggal di bumi Jawa, dia menikah dengan putri pribumi dan punya keturunan. Betara Guru kemudian kembali ke Kahyangan. Beberapa putranya juga ditunjuk untuk meneruskan memimpin kerajaan-kerajaan di Jawa. Selain di Jawa, ada juga kerajaan di Sumatera dan Bali. Di Sumatera, Sang Hyang Sambu bergelar Sri Maharaja Maldewa di Kerajaan Medang Parwa di Gunung Raja Basa atau di dekat Ceylon, sekarang negeri Maldives. Kemudian di Bali, Sang Hyang Bayu bergelar Sri Maharaja Bimo, yaitu di Gunung Karang, Kerajaan Medang Gora di Pulau Bali, juga terkenal sebagai Pulau Dewata. Di Jawa, Sang Hyang Brahma bergelar Sri Maharaja Sunda, yaitu di Gunung Mahera, Anyor, Jawa Barat, Kerajaan Medanggiri atau Sunda. Sang Hyang Wisnu bergelar Sri Maharaja Suman di Gunung Gora atau Gunung Selamet, Jawa Tengah, Kerajaannya Medang Puro. Dan Sang Hyang Indra bergelar Sri Maharaja Sakra di Gunung Mahameru atau Semeru, Jawa Timur, Kerajaannya Medang Gana. Menarik untuk diperhatikan bahwa para dewa selalu membangun kerajaan di puncak-puncak gunung. Ini menggambarkan bahwa dewa itu berasal dari langit atau dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi di atas itu artinya bersih, jauh dari hal-hal kotor. Sikap yang harus dijaga tetap suci, baik, benar, sopan bagi dewa yang telah menjadi manusia dan tinggal di bumi. Ini artinya tanah yang menjulang ke langit. Dalam kebatinan kejawen contohnya adalah Gunung Dieng, Adihyang. Maksudnya supaya orang selama masih hidup di dunia dalam mencapai puncak pengetahuan spiritual, mendapatkan pencerahan jiwani, tinggi ilmunya, suci lahir batin. Puncak itu adalah Adihyang atau bumi Samboro.